kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan busana Jawa. Kita masih bersama dengan Ibu Dari dan salah satu perwakilan siswa SMA Negeri 9 Yogyakarta, ada Michael. Di video kali ini atau segmen kali ini kita akan bersama-sama membahas atau bagaimana cara mempraktekkan mengenakan busana gagrag Ngayogyakarta secara benar dan tidak menyusahkan. Baik, monggo Ibu langsung diterapkan kepada perwakilan siswa ini proses mengenakan busana Jawa gagrag Ngayogyakarta. Terima kasih Mas Iksan. Nah, kali ini kita praktek memakai salah satu bagian dari busana Jawa itu yang sekiranya selama ini dianggap menyulitkan atau mengganggu, sulit atau mengganggu, yaitu memakai gagrag. Bukankah selama ini problem yang ada adalah nyampingan ya, atau memakai kain. Nah, kali ini gimana sih memakai kain itu yang mudah? Baik, sekarang kita mulai. Nah, tadi pada episode yang lalu kita kan sudah belajar bagaimana miru. Miru itu sebelumnya juga kita menentukan leret dan ceploknya. Nah, leret kalau saya kenakan di Michael, bukan di Michael ya. Nah, itu dari kanan ke kiri turun, kemudian ceploknya naik. Pertama kali kita paskan dulu di tengah. Tengah. Nah, sudah, kemudian baru kita putar agar posisinya tetap di tengah. Ini sentralnya ya. Kemudian habisnya kan di sini. Nah, tapi ini di dalam. Jadi kita sudah memperoleh titik tengahnya, dipegang ke, kemudian ini jatuhnya di sini. Ini sisa ini bisa dijadikan pengasih. Nah, karena kalau untuk keseharian kita kondisi darurat aja, agar praktisnya aja, sisa ini tidak perlu dilipat, tidak apa-apa, cukup dilipat. Dilipat saja, karena ini cukup untuk Michael, maka tidak perlu banyak dilipat. Nah, jadi jatuhnya kain yang pertama itu ada di samping. Prinsipnya itu tidak di belakang, tidak diputarkan. Itulah untuk gaya Yogyakarta kampung yang sinatrio. Jatuhnya di samping. Ini dipegang, kemudian ini baru diletakkan di tengah. Nah, seperti ini. Dipegang oleh Michael. Nah, baru kemudian ditali. Ditalikan. Nah, ditalikan seperti ini. Biasa kita tuker talinya, kemudian dimasukkan. Baru ini ikut ditalikan supaya tidak mudah brodol, tidak mudah lepas. Nah, sudah, kemudian ditali pita. Kenapa ditali pita? Agar nanti melepasnya mudah. Kalau sudah seperti ini, baru kita pakai yang namanya lontongan. Arah memakai lontongan atau stagen ini searah dengan kita memakai kain. Searah ya, searah kita memakai kain. Dari kanan ke kiri. Nah. Yang pertama kali agak kencang dulu, biar kuat. Kemudian baru diarahkan ke belakang. Kalau sudah, baru disemat dengan peniti. Disemat di peniti, yang tengah aja ya, karena nanti ditutup dengan ikat pinggang yang namanya kamus dan timbang. Ini juga searah, kan yang tengah. Kemudian diputarkan biasa. Dimasukkan seperti kita memakai ikat pinggang setiap harinya. Lalu kemudian ujungnya dimatikan namanya
aman. Nah, baru setelah itu ini supaya kencang aja, disemprot meniti ditutup dengan. Kalau sudah biru tadi kita lepas, barang beberapa kita lepas. Nah, sudah jadi makanya. Sekarang coba Michael, Silo, atau kamu kayak basket sekalipun. Coba. Nah, bisa kan? Bisa. Seperti naik motor? Nah, gimana Michael? Susah nggak? Enggak, tenang, aman. Nah, kalau misalnya kita habis naik motor, gimana kayak kalau naik motor? Nah, kalau rusak cukuplah diginikan saja. Coba Michael perbaiki sendiri. Sudah, apakah mengubah? Sepertinya tetap pada kondisi semula. Nah, gitu. Nah, Mas, ada yang mau ditanyakan? Tapi ini ya, untuk lerengnya juga sudah sesuai dari kanan ke kiri. Nanti ketika ada salah satu sisi perwakilan yang bersembunyi itu bisa dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Coba Mas Michael dari belakang juga ditunjukkan ada. Nah, ini ada ceploknya. Kalau memungkinkan, tapi itu tergantung dari ukuran tubuh masing-masing ya. Ceplok itu ada di tengah. Tapi saya pikir itu bukan hal yang mudah ya untuk ditembakkan karena mengingat besar tubuhnya masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya mau kegiatan apa tinggal ini disemat seperti ini. Disemat seperti ini. Nanti kalau udah selesai, ini naik motor, naik apa gitu bisa. Nanti kalau udah selesai, tinggal dilepaskan lagi, dirapikan. Sudah selesai. Berapa kali Mas Iswan? Tadi soal motor. Tadi mungkin ketika busana atau nyamping ini dikenakan di saya, tadi kan ada pengasih sebelah kiri itu tidak perlu dilipat atau dibiru gitu. Tapi mungkin ketika saya mengenakan karena ukuran saya lebih kecil dari nyamping ini, biasanya nanti bisa diberikan pengasih gitu ya. Mungkin kalau pengasih itu tergantung situasi. Kalau kita sedang waktu luang atau pengen maca atau apa, dibuat pengasih nggak apa-apa. Itulah pengasih sisa gitu. Pengasih itu bisa sisa biasa kemudian kita bikin praktis disembunyikan aja atau kemudian dibiru. Kalau dibiru ketika kita buka seperti ini tampak sisanya kan lebih bagus, cuma itu saja. Tapi kalau misalnya tidak banyak kegiatan kita harus buka kaki lebar-lebar atau dilihat banyak orang, cukuplah dengan ditekuk seperti tadi. Tapi karena ketika kita menggunakan lontong gitu, tadi tidak mudah ditali itu kadang perut itu ya ketika setelah makan atau sebelum mengenakan ini kita sudah makan, dengan ketika siangnya udah mulai longgar itu ada cara nggak sih untuk supaya kencang awet rapi gitu? Tadi pemakainya ikatan yang pertama tadi lepas dulu, lebih kencang duluan. Dan kalau layojan ini cuma satu sap. Tidak bersap-sap tapi cuma satu sap. Jadi tidak bersap-sap, maka dari itu panjang lontongan itu pun lebih pendek, sekitar 3 meter. Kalau misalnya Surakarta itu mungkin yang 5 meter atau yang berapa meter lebih dari itu, karena memakainya dari dada sampai ke bawah. Tapi kalau layojan itu cuma satu sap. Jadi lebih stabil saya pikir. Ya memang yang panjang itu memang akan lebih stabil, tapi seperti ini saya pikir lebih awet juga. Kalau misalnya banyak gerak atau apa, ini keinjak atau apa, tinggal ditarik aja dari sini. Nah, bisa melorot gitu ya, tinggal ditarik aja dari. Tinggal ditarik aja dari sini.
Mungkin ada kaitannya dengan yang biru tadi kan ada satu klip atau beberapa klip yang dilepas itu sebenarnya ada maksud atau tidak sih? Karena ketika menggunakan klip kan justru malah lebih rapi terus aman gitu. Ya. Sebenarnya klip itu hanya membantu ketika kita miru saja, tapi sesungguhnya setelah dipakai semuanya harus dibuka. Tapi kadang kita biar tetap rapi, kemudian klipnya ada beberapa yang masih dipakai di sini. Itu bukan sebuah prinsip, tetapi hanya untuk agar lebih rapi. Tapi pada dasarnya justru semuanya dibuka. Ini dipakai ketika itu memproses membantu kita ketika kita dan menyimpan. Kadang-kadang kalau dulu yang saya justru tanpa klip sama sekali, karena sudah terbiasa dan kainnya juga sudah cukup familiar untuk dibiru ya, jadi nggak perlu klip. Jadi seperti ini, kemudian ya harusnya memang tanpa klip. Tapi kalau alangkah lebih rapinya, kalau lagi pengen rapi, ya diberi klip. Ya, begitu tadi konco kental sudah diterapkan ya bagaimana cara mengenakan nyamping untuk kakung ya Bu. Tadi juga sudah dikenalkan stagen lontong polos, stagen atau lontong polos, kemudian dengan kamus Kreste gitu. Ini tadi boleh diingatkan kembali fungsinya dari stagen lontong kemudian Kreste yang tadi ada dua macam gitu. Oh iya, untuk stagen itu ada dua macam, lontong itu ada yang polos dan ada yang cendil. Nah, yang polos itu disebut dengan lontong bedintenan atau untuk harian. Kalau cendil itu untuk upacara-upacara ageng saja. Atau kalau di keraton itu dipakai oleh Bupati. Itu yang pertama Bupati, dan untuk upacara-upacara tertentu saja. Tapi untuk harian memakai polos. Nah, polos itu biasanya disertai dengan kamus Kreste. Iya. Jadi ketika kita pakai cendil, kita pakai kamus yang bludru dan budiran. Ya, jadi ketika nanti Nak Michael ketika kami Pahit menggunakan busana Jawa dan menggunakan lontong yang polos dan menggunakan kamus cindil, kamus kristik ya, kamus kristik dan untuk lontongnya lontong polos. Begitu. Sampun Ibu. Sampun. Nah, konco kental itu tadi bagaimana cara mempraktikkan mengenakan nyamping dengan benar, seperti yang sudah Ibu dari sampaikan tadi bahwa ketika mengenakan nyamping itu dapat lebih mudah dan lebih fleksibel digunakan, entah itu dalam keadaan sedang naik motor atau sedang aktivitas yang banyak begitu ya. Coba Mas Michael sendiri tidak merasa kesusahan ya ketika menggunakan atau menggunakan jarik dengan biruan, nyaman ya? Aman. Ya. Mana? Enakan mana sama yang jahitan? Enak ini sebenarnya. Benar-benar ini lebih bebas ini. Iya kan? Nanti bisa direkomendasikan begitu ya supaya bisa membuatnya atau mengenakan jarik-jarik oleh siswa itu ya jarik yang benar-benar lembaran. Gitu. Itu tadi cara mengenakan busana Jawa khususnya nyamping. Semoga konco kental di rumah bisa mempraktekkan masing-masing, dan nantinya ketika kami Pahit atau ketika ada acara-acara tertentu yang mengenakan busana Jawa khususnya nyamping gagrag kayu Yogyakarta tidak bingung. Dari kami nawang cara terkait dengan mengenakan busana Jawa dan dari Ibu Dari kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.